Kita telah membaca surat Al-Fatihah untuk membuka acara ini yang insya Allah membawa berkah di tengah pandemi seperti ini. Baik, bacaan selanjutnya adalah tahsin surah Al-Lail oleh Pak Iskandar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kan sudah join di room kita, maka langsung saja masuk ke inti acara, yaitu penyampaian materi oleh Syekh Karnovan Maulana LC Al-Hafiz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, boleh dong nyalain dulu kamera semua biar kita nggak selasa ngomong sendiri. Kita cek ini yang memang online, beneran online. Masya Allah. Masih banyak yang belum diaktifkan dulu kameranya. Masih banyak yang belum. Masih 50% lebih. Kalau ibu-ibu biasanya suka nggak berani, Ustaz. Gak apa-apa, itu kan perasaan aja. Minimal ngelihat dulu pesertanya. Fa'ina tadhabun, mana fa'ina tadhabun? Oh. Nik, Hambrug, Dewi, M, Eni, Bartolomeo, Arif, Ipon, Dewi, Pramawati, Ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Kenapa mesti ngelihat dulu? Karena ilmu itu adalah ruh. Dia memiliki ruh dia. Dan dia akan sampai manakala ada talaki. Talaki itu pertemuan. Nah, masih belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah. Tinggal 6 lagi. Mungkin pakai kerudungnya lama itu. Apa-apa, ditungguin. Arif, Ipon, Dewi, Nik, bendera merah putih. Wah, di sini ada beberapa orang yang sepertinya kita nggak asing nih. Udah kenal. Di sini ada LG Anas. Wah, lagi di mana nih Bang LG nih? Lagi di Hamburg. Cihanjuang agak ke Bogor. Terus di sini juga ada Ustaz Sindrana. Lagi di mana Ustaz Sin? Apaan Ustaz? Lagi baru selesai sholat Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Dinyalain aja dulu mic-nya. Kita nganggarin waktu 3-5 menit. Saling talaki dulu. Saling bertatap muka dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ya, Mas Arif, di mana Mas Arif? Saya di Augsburg Ustaz. Oh, kok kayak lagi di Garut itu? Apanya? Kayak lagi di Garut. Ya dekat Ustaz. Saya Ustaz, Cipageran Ustaz. Ustaz Pak Iskandar di Cipageran? Ya, aslinya. Tapi Cipageran mana? Cipageran Cimahi? Satu. Oh, deket dong. Deket banget. Ya, ada yang lebih dekat lagi nanti. Masya Allah, serius? Silakan yang dekat sama Abdul Ghafur, silakan. Ustaz. Nah, saya ini.
sama istri. Saya adiknya Pak Rusdi. Yang mana ya? Ini Pak Umari, Ustaz. ID-nya. Oh, Pak Omari. ya. Oh iya. Oh, Insya Allah mirip-mirip. Cuman Jadi kita kayaknya lebih berisi Pak Rusdi, sama ya. Pak Omari. Gimana? Pernah ketemu di rumahnya Pak Rusdi. Pernah, iya pernah. Makanya kayak nggak asing. Lagi musim apa di sana, Pak Omari? Di sini sedang musim dingin, mulai Dingin ya? dinginnya. Berarti sama kayak di Mesir ya? Berarti wilayah Mesir, Turki kayaknya sama ya? Dia satu lintasan ya? Lintasan ke atas ya. Ya, Ustaz. Mulai musim dingin. Terus Pak Saifuddin? Nggak ada suaranya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Permata Cimahi. Masya Allah, dekat sekali. Satu RT Permata sama Pak Cimahi. Agus. Oh, sama Pak Agus. Berarti Agus berarti Wahyudi, kenal sama Pak Agus polisi. dong. Ini Ya. di mana posisi sekarang? Di mana posisi? Di Permata. Posisi di Permata. Iya, tadi saya sama-sama Pak Agus tadi. Itu adik saya itu. Siapa ini? Itu kakak di Hamburg. Yang mana? Yang Nik Hamburg. Oh iya, Bu Nik. Hamburg. Ya udah, sambil jalan, kita mungkin akan awali dulu sama-sama majelisnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan coba menganggarkan waktu beberapa waktu ke depan untuk sedikit lah ya bermulazamah tentang Al-Quran. Dan di sini untuk materinya kita akan tampilkan satu buah kitab yang menjadi salah satu rujukan buat siapapun orang yang mau kenal dekat dengan Al-Quran. Kita akan share screen dulu. Nama kitabnya adalah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini judul kitabnya. Ini kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau Imam An-Nawawi. Kitab yang sangat populer dan sangat dikenal, terutama oleh orang-orang yang gimana caranya supaya Al-Quran terinstal di dalam hati. Di mana di dalam kitab ini dia ada berbicara tentang 9 bab pembahasan, 10 lebih tepatnya, cuman bab terakhir itu lebih ke koreksi ini aja, koreksi redaksi. Bab pertama, kitab ini berbicara tentang bagaimana Al-Quran terinstal di dalam hati, atau lebih ke keutamaan-keutamaan kita tilawah Al-Quran, supaya kita termotivasi untuk selalu melantunkan Al-Quran. Kenapa kita mesti tilawah gitu? Di bab pertama. Kemudian di bab kedua berbicara tentang keutamaan serta kemuliaan serta perbedaan objek bacaan kita nih, antara yang satu membaca Al-Quran dengan yang lainnya membaca apa misalkan, selain Al-Quran, apapun itu. Kemudian orangnya juga sama, di bab kedua ini lagi ngomongin tentang apa perbedaan orang yang membaca dengan orang yang tidak membaca. Kemudian bab ketiga berbicara tentang ikram ahlul Quran, tentang motivasi agar kita ini memuliakan ahlul Quran. Kenapa? Ternyata itu nanti akan kembali ke diri sendiri. Nah, ini di bab ketiga. Kemudian bab keempat berbicara tentang, terutama buat orang pengajar Al-Quran, dia lagi ngomongin tentang SOP pengajar Al-Quran dan juga pembelajarnya. Menariknya di bab 4 ini, dia yang pertama kali diomongin itu adalah pengajar dulu harusnya seperti apa gitu. Baru setelah itu ngomongin pelajar seperti apa. Dan tidak dibalik, pelajar kamu harus begini, harus begitu. Enggak, tetapi pengajar kamu harus begini, harus begitu terlebih dahulu. Kemudian di bab kelima ngomongin tentang hamil
seorang yang mengandung Al-Quran. Harusnya seperti apa sih seorang yang di dalam dadanya, kalau misalkan seorang ibu mengandung, itu tempatnya di perut, ya kan? Istilah-istilah untuk orang yang menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab itu cukup banyak. Ada yang dinamakan misalkan Qori'ul Quran, seorang pembaca Al-Quran. Ada juga nanti namanya Hafizul Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Dan ada Hamilul Quran, orang yang kemana-mana selalu membawa Al-Quran, atau selalu ada Al-Quran. Sebagaimana kata hamil itu kan, selalu kemana-mana pergi. Kalau misalkan seorang wanita hamil, mungkin nggak sesuatu yang dihamilkannya itu, hamil itu kan dalam bahasa Arab sebenarnya. Bahasa kitanya itu membawa. Hamala yahmilu, membawa. Hamil, orang yang membawa. Apa yang dibawa? Bayi dalam kandungannya. Nah sekarang, ketika di dalam dada seseorang ada Al-Quran, terkandung Al-Quran di dalam dadanya, harusnya seperti apa sih bertindak, bersikap? Nah ini di bab kelima ada. Kemudian di bab ke-6 ngomongin tentang kita kalau membaca Al-Quran ini SOP-nya seperti apa sih? Aha. Ketika kita mau membaca nih, SOP-nya seperti apa sih? Misalkan apakah harus dengan wudhu, statusnya wajibkah, sunnahkah, anjurankah, atau mubahkah? Atau orang junub gimana nih kalau misalnya kita pengen ngaji, tapi kita junub misalkan. Atau orang haid pengen ngaji gimana nih kira-kira nih? Nah ini ada di bab ke-6. Kemudian di bab ke-7 kitab ini berbicara juga tentang adab orang-orang seluruhnya normalnya seperti apa sama Al-Quran. Oke. Kemudian bab ke-8 ini ngomongin tentang kalau dalam kaidah ushul fikih itu ada namanya ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau kita tidak bisa mencapai seluruhnya, maka jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ini lagi ngomongin tentang kalau kita tidak bisa menghafal seluruh Al-Quran, nah maka paling tidak ngomongin tentang ayat-ayat, surat-surat yang sangat dianjurkan untuk diketahui, dihafalkan, dibacakan, fi awqatin wa ahwalin makhsusah, dalam waktu tertentu, dalam kondisi yang sangat khusus. Jadi misalkan malam nih, bagusnya malam nih kita tilawah apa? Kemudian hari Jumat nih, bagusnya kita tilawah apa? Kemudian kalau misalkan kita sebelum tidurnya bagusnya kita tilawahnya apa? Kemudian kalau kita pengen terjaga dari misalkan apa namanya siksa kubur, apa yang mesti kita baca? Kemudian kalau kita pengen terjaga dari fitnah dajjal, apa seperti apa? Kemudian kalau kita ingin selalu dijaga sama Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat, apa kita harus baca gitu. Kemudian kalau kita ingin nanti diberikan naungan di barzakh, apa yang harus kita baca? Kalau kita nanti di padang mahsyar yang sangat panas sekali itu, supaya kita bisa diberikan naungan lagi berupa burung-burung yang bersof-sof, burung-burung yang sangat banyak sekali bersof-sof, seolah-olah dia itu memberikan naungan keteduhan kepada si pembacanya, atau seperti awan yang sangat teduh sehingga si orang yang di bawahnya itu dia tidak kepanasan. Nah, apa yang perlu dibaca? Dan banyak yang bersauda, hendaklah kalian menghatamkan Al-Quran setiap malam. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin kita menghatamkan Al-Quran setiap malam? Nanti ada surat tertentu yang nilainya itu setara dengan seseorang menghatamkan Al-Quran sepertiganya. Dan yang lainnya. Ini ada di bab ke-8. Jadi tentang surat-surat rahasia. Surat-surat yang sangat keren. Walaupun kita tidak hafal surat Al-Quran, paling tidak kita mesti tahu surat-surat ini. Kemudian bab ke-9, ini lagi ngomongin tentang rosam, penulisan. Bagaimana penulisan Al-Quran? Al-Quran terjaga di dada, di hafalan seorang sahabat atau para sahabat, dan juga di dalam tulisan. Di pelepah kurma, di batu, di kayu, kemudian di tulang belulang. Kita ada contoh beberapa manuskripnya dalam bentuk foto dan gambar. Oke. Nah, gimana sih penulisan Al-Quran yang tadinya itu tercecer menjadi seperti sekarang, jadi seperti ini? Gimana sih Al-Quran di zaman Rasul seperti apa? Di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar gimana, Umar gimana, Utsman gimana, Ali gimana, kemudian di zaman Bani Umayyah gimana, Bani Abbasiyah gimana, kemudian di zaman kerajaan-kerajaan kecil gimana, dinasti Imam Malik 500 tahun pertama gimana, setelah 500 tahun seperti apa, sampai sekarang. Oke. Kemudian bab ke-10, nah ini tadi yang kita sebutkan, bab ke-10 lebih kepada
koreksi beberapa lafaz dalam kitab ini saja. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai dari mana? Pastinya karena ini perkenalan saja, maka kita akan ambil beberapa cuplik yang mungkin sedikit membuat kita ini termotivasi supaya setiap harinya itu jangan sampai kosong dari Al-Quran. Baik, kita akan ambil beberapa hadis. Oke. Kemudian setelah itu nanti kita akan coba kembangkan. Tapi di sini Ana sudah mempersiapkan file dalam bentuk yang lebih sederhana dalam bahasa Arab dan juga ada bahasa Indonesianya tentang risalah Al-Quran. Bentuk mix atau gabungan dari kitab At-Tibyan dengan kitab-kitab yang lain yang berbicara tentang supaya kita ini benar-benar sangat kenal dengan Al-Quran. Kita juga membagi menjadi beberapa pembahasan. Pertama adalah di dalam slide ini, insya Allah nanti kita diperkenalkan tentang makna Al-Quran. Supaya kalau kita nyebut Al-Quran tuh, yang terbayang di kita apa sih? Gitu. Yang paling pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya Al-Quran terinstal di dalam hati. Nah ini banyaknya nanti ngambilnya dari hadis-hadis At-Tibyan tadi. Kemudian yang ketiga itu tentang nuzul Quran. Bagaimana sih Al-Quran? Al-Quran loh, firman Allah Ta'ala turun. Gimana sih turun itu? Kemudian pengen tahu nggak talakinya Rasul itu seperti apa sih dari Jibril? Nah, di sini ada. Kemudian yang kelima, makna dan hikmah diturunkan hanya Al-Quran dengan 7 huruf. Apa itu 7 huruf? Kemudian, nah ini ngomongin tentang Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu qiraat 10. Kemudian tentang sanad, apa itu sanad? Ya, mungkin kita pernah mendengar tentang sanad. Kemudian Al-Quran pada masa Rasul seperti apa? Pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti apa? Kemudian pada masa Tabi'in hingga sampai sekarang ke kita. Ada 10 pembahasan di sini, sama seperti di At-Tibyan tadi, hanya bedanya cakupannya saja. Yang paling pertama akan kita kaji adalah, kita akan langsung lompat. Ini dia. Harapan dari pertemuan kita adalah supaya Al-Quran terinstal di dalam hati. Nanti insya Allah untuk pengembangan materi bisa kita sambil ngobrol dialog. Sambil ngobrol dialog, itu nanti silahkan kalau bapak-bapak atau ibu-ibu semua memiliki pertanyaan yang lebih kepada sesuatu hal yang kalau kita menyampaikan ini masih umum sekali nih. Nah nanti untuk ranah yang sangat khusus, misalkan sesuatu hal yang sangat diperlukan oleh pribadi tertentu, misalkan si A, dia sangat memerlukan ini nih, informasi tentang ini. Kan mungkin nanti dalam materi yang kita sampaikan, mungkin hanya sekitar setengah jam atau 45 menit. Nanti setelah itu kita, kembangkan materi berupa apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu kita. Baik, kita akan coba materi pertama adalah hadis yang sangat masyhur dan populer, yang berbicara tentang kenapa kita mesti tilawah. Oke. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun." Bapak-bapak, ibu-ibu semua, Rasul menjanjikan seperti ini. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, itu baginya itu 1 pahala. Dan tidak berhenti sampai di sana. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Rasul menjelaskan lagi, melanjutkan, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim. Itu adalah 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Oke, hadis ini sangat masyhur sekali. Buat kita semua yang bingung amalan apa nanti yang akan kita bawa di akhirat nanti, zikir apa sebaik-baiknya zikir yang perlu kita selalu jaga, dawamkan, perisai apa yang selalu harus kita, diucapkan dengan lisan, namun efeknya sangat dahsyat untuk memperisai atau menjadi perisai diri kita. Itu adalah Al-Quran.
Kemudian ganjarannya adalah, bayangkan, ketika seorang membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita hitung. Ta, ba, alif, ro, kaf. Untuk seseorang mengucapkan tabaraka saja udah 5 huruf dia baca. Kalikan 10, 50, Masya Allah. Panen pahala. Oke. Ini yang pertama. Kita lanjut. Rasulullah SAW itu memberikan masing-masing setiap orang itu sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Orang yang sanggupnya, misalkan dia punya waktu dalam satu hari ini di tengah kesibukan dia ada waktu satu hari yang sangat efektif. Bukan waktu yang sifatnya itu sisa-sisa tenaga. Bukan waktu yang sifatnya itu dia udah lelah gitu. Tapi dalam satu hari itu dia punya waktu setengah jam aja atau bahkan 1 jam dalam satu hari, waktu yang sangat efektif untuk dipakai nabung buat akhirat. Ulangi. Setiap orang dikasih waktu sama Allah Ta'ala itu, kalau untuk ukuran manusia, dia 24 jam dalam satu hari. Namun ada hamba-hamba tertentu. Nah, kita pengen ngabsen dulu nih, takutnya suaranya nggak jelas. Suaranya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas sekali. Jelas, ya? Jelas. Nanti ada hamba-hamba tertentu, ulangi, kita dikasih waktu, satu hari itu cuma 24 jam. Satu pekan itu 7 hari. 1 bulan 30 hari. Untuk bilangan hijriyah. 1 tahun 360 hari, dan seterusnya. Namun nanti ada hamba-hamba tertentu yang tingkat level kedekatan mereka dengan Allah Ta'ala itu diantaranya ada pada tingkat pengefektifan waktu mereka untuk tabungan akhiratnya. Bukan untuk tabungan dunia. Karena kita di dunia ini tahu semua, kalau di antara kita sudah kepala 3 misalkan, itu udah setengah jatah umur. Kalau udah kepala 4, itu udah lampu kuning. Kalau udah kepala 5, itu udah siap-siap tuh. Udah kepala 6, itu udah banyak bonusnya tuh. Udah kepala 7, wah itu udah super banyak bonus. Oke. Artinya ada hamba-hamba tertentu yang mereka menyadari hal tersebut, sehingga pikiran mereka cuma satu. Tabungan kita gimana nih buat di akhirat? Nah, buat kita yang bingung untuk tabungan di akhirat, Allah Ta'ala sampaikan di surat Fatir, Quran surat Fatir. Fatir itu surat sebelum Yasin. Di ayat 29. Oke. Buat orang yang bingung, kita nabung apa nanti buat di akhirat, perhatikan yang 3 hal ini. Pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yaruna tuh 3 hal itu. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang berperbanyak tilawah. Yang kedua, aqamus shalah, menjaga salat. Yang ketiga, banyak berinfak. Ayat penutupnya adalah yarjuna tijaratan. Ngomongin tentang tijarah, tentang bisnis dengan Allah Ta'ala. Yaitu bisnis yang tidak mengenal kata rugi. Artinya, kita ini pengen investasi nih. Investasi sekali lagi bukan untuk kehidupan dunia ya, tapi untuk akhirat. Apa yang paling menjanjikan untuk investasi tersebut? Disebut di sana pertama adalah tilawah. Yang kedua salat. Yang ketiga infak. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sembunyi-sembunyi disebutkan lebih dahulu daripada terang-terangan.
Sirran wa alaniyah. Sirran itu sembunyi-sembunyi, alaniyatan itu terang-terangan. Dah. Tilawah, salat, infak. Tilawah, salat, infak. Di sini juga nanti kalau kita tadaburin cukup dalam itu. Nah, sekarang namun ada orang yang punya waktu dalam satu hari itu 1 jam, misalkan ya, hanya bisa untuk membaca Al-Quran saja. Mantap. Tadi yang pertama ini hadisnya, 1 hurufnya 10 pahala. Nah, namun ada juga orang-orang tertentu yang dia itu pengen nabung hafalan untuk ditasmikan nanti di hari kiamat. Kenapa? Ada apa? Ini sekarang kita baca nih. Untuk orang yang nabung hafalan untuk nanti ditasmikan di hari kiamat. Ada apa? Ada apa? Kita lihat. Dari Abdullah, an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani, akan dikatakan, yuqalu pakai fi'il mudhari, akan dikatakan kepada sahabat Al-Qur'an, kapan? Hari kiamat. Iqra, bacalah. Wartaqi, naiklah. Warattil, kemudian tartilkanlah. Kama kunta turattilu biha fid dunya, sebagaimana engkau tartilkan Al-Qur'an di dunia dulu. Fa inna manzilataka, karena penentuan kedudukanmu saat ini, inda akhir ayatin taqra'uha, adalah di ayat terakhir yang kau baca. Nah, sekarang dari sini kita akan lihat langsung beberapa penjelasannya di kitab At-Tibyan. Oke, kita coba masuk ke At-Tibyan. Ini dia. Nah, ini dia. Ini hadisnya nih. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu li sahibil Qur'ani yaumal qiyamah, iqra wartaqi. Dikatakan kepada sahabat Al-Qur'an pada hari kiamat nanti, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, tartilkanlah, sebagaimana engkau tartilkan Al-Qur'an di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu adalah di ayat terakhir yang kau baca. Kita lihat penjelasannya. Diriwayatkan dari Imam Ad-Darimi. Bentar. Bukan. Yang ini dia. Oh, sepertinya penjelasannya bukan di sini ya. Oke, nggak apa-apa lah. Berarti di dalam kitab yang lain, ya. Dalam kitab yang lain yang menjelaskan tentang hadis ini, diantaranya juga ada di kitab Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri, bahwasanya seorang hamba nanti ketika dia telah melalui segala fase hari akhirat, barzakh, mahsyar, kemudian mizan, pembagian catatan amal, sampai ke sirat, sampai ke telaga, sampai ke pintu surga. Nah, saat dia sudah menginjakkan kaki di surga, maka dikatakanlah hadis ini. Dikatakanlah kepadanya itu, bacalah. Tartilkanlah. Nah, selama atau sambil kau membaca satu ayat, maka naiklah 1 derajat. Selama engkau membaca satu ayat, misalkan contoh, bacalah. Dia pun membaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik 1 derajat. 1 tingkat di surga. Naik di level 1. Ar-Rahmanir Rahim. Naik lagi. Maliki Yaumiddin. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik lagi. Terus naik lagi. Sampai di mana dia selesai membaca? Misalkan di Al-Baqarah ayat ke-7.
maka disitulah posisi dia. Semakin naik satu ayat, semakin naik satu tingkat. Semakin baca satu ayat, semakin naik satu tingkat. Bahkan dalam syarat tersebut disebutin, maka level tertinggi atau level tertinggi di surga, tempat dia nanti tinggal, itu sesuai dengan jumlah ayat yang dia baca. Maka semakin banyak ayat yang dia baca, maka semakin tinggi derajatnya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Nah, sekarang kita nih sama Allah Ta'ala masih dikasih kesempatan untuk bernafas. Mau nggak kita ngambil bagian di sini? Dicicil aja, dicicil. Mulai dari juz amma dulu. Kemudian juz amma sudah selesai, juz 29. Juz 9 selesai, coba ngafalin yang surat-surat pilihan dulu. Surat Yasin misalkan. Kemudian surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Udah terbiasa tuh. Mulai dari Al-Baqarah pelan-pelan. 1 hari 2 ayat, 3 ayat. Dan seterusnya. Dan perlu pastinya adalah ada seperti wadah yang membuat kita semua itu ada yang mengakomodir, disetorin tuh hafalannya setiap hari, misalkan 1 ayat, atau 1 minggu nyetorin 3 ayat. Minimal di sana ada ikhtiar yang maksimal untuk tabungan kita di akhirat. Oke. Karena kita memiliki pilihan, apakah kita tipikal orang yang menjadi penghafal Qur'annya atau menjadi pendukung penghafal Quran, atau menjadi dua-duanya. Kita menjadi pendukung, misalkan di dalam tadi ayat tadi itu berbicara tentang infak. Kita infak sangat luar biasa. Tapi kita hanya bisa itu saja, maka itu nilainya sangat mantap sekali. Tapi ketika dia mudah untuk berbuat baik dan menyebarkan kebaikan, infak dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Tapi di sisi lain dia juga ikut hafal juga. Wah, itu tilawah juga. Sholat malam nggak pernah lepas. Wah, itu 3 kali lipat. Lengkap semua itu. Satu paket sebagaimana yang disebutin di surat Fatir ayat 29 tadi. Oke. Ada porsinya ya. Membaca Al-Quran ini nilainya. Menghafal Al-Quran itu nilainya. Nah, ini kita hadis yang kedua ini ngomongin tentang menghafal Al-Quran yang itu nilainya. Oke, sekarang kita coba satu hadis lagi. 1, 2, 3. Baik itu membaca ataupun menghafal, maka pada hakikatnya dia sama-sama melantunkan. Ulangi. Baik itu membaca, melihat, ataupun menghafal, maka dua-duanya sama-sama melantunkan. Hanya bedanya, kalau ila kam atainahum min ayatin bayyinah. Kalau menghafal, salbani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Itu menghafal versi kita. Tapi intinya sama-sama mengucap terjaga. Yang membaca dengan yang tidak membaca Al-Quran, ini menarik sekali nih. Ini akan menjadi sementara materi ketiga, dan untuk umumnya ini materi terakhir. Perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran adalah, ini dia, seperti buah utrujah. Kita lihat hadis Rasulullah SAW dari Abu Musa al-Asy'ari. Masalul mukmin, perumpamaan seorang mukmin membaca Al-Quran itu adalah seperti buah utrujah. Ini dia utrujah seperti yang digambar. Bagaimana spesifikasinya? Dia adalah rihuha thayyibun. Dia punya aroma yang sangat wangi. Wa ta'muha thayyibun, dan rasanya sangat lezat. Ulangi. Rasul menggambarkan, mencontohkan seorang mukmin yang membaca 3 dini hari.
Dan di antara di antara tempat menghafalnya itu adalah di rumah-rumah yang disediakan di antaranya oleh warga sekitar. Oke. Nah, satu kafilah di rumah tersebut. Biasa jam 3 itu ngaji. Tatkala selesai program kita per 6 bulan selesai gitu. Maka suara ngaji itu sudah tidak ada lagi. Maka pas kita silaturahim ke rumah atau ke salah satu rumah yang sebelumnya dipakai tempat karantina itu, maka si ibu bilang, Ustadz, Syekh, kemana ya suara? Biasanya ibu kalau misalkan bangun jam 3:30, jemur baju atau ngapain, ngambil air wudhu atau apa, biasanya ada suara sayup-sayup tuh dari rumah samping. Maksudnya si ibu pemilik rumah itu tinggalnya di samping hanya jam segitu untuk bisa setoran pertama itu jam 6 pagi, dan mereka satu harinya untuk program beasiswa setiap setengah jam dia harus menyetorkan 1 halaman, sehingga dalam 1 hari itu mereka dibatas hanya 10 halaman saja mereka menyetorkan hafalan. Nah, si ibu itu cerita, Ustaz, suaranya kemana ya, meniwaas gitu, maksudnya gimana kita bilangnya, kayak rindu gitu, suara itu kemana sekarang kok nggak ada. Nah, ternyata orang yang tilawah itu, ketika tilawahnya itu ada hati di sana, ada ruh di sana, maka ketika orang mendengar, maka sesungguhnya dia itu sedang memberikan kesempatan buat orang lain. Buah kita black, aromanya tuh langsung, kemana-mana, dan wanginya minta ampun. Oke, dia seperti jeruk ya, tapi dia ya memang salah satu jenis jeruk sih. Oke. Kemudian sekarang kita lihat, Rasul melanjutkan, setelah itu, wa masalul mu'min, dan adapun perumpamaan seorang mukmin yang la yaqra'ul Qur'ana, yang tidak membaca Al-Qur'an, disebutin seperti tamroh, seperti buah kurma. La rihalah, dia tidak punya aroma, akan tetapi rasanya manis. Hanya dia tidak punya aroma saja. Artinya dia tidak memberikan kebaikan apa-apa kepada orang lain. Kiasannya dia tidak, kalau itu dianya manis dan juga memberikan emak yang enak buat sekelilingnya. Oke. Sekarang lawannya seorang mukmin, yaitu munafik. Oke. Ini adalah contoh perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, yaitu buah roihana. Ini gambarnya nih, background dari slide ini adalah bunga roihana. Oke. Basil cinnamon, kalau ada yang mau searching dalam bahasa Latinnya. Wa masalul munafik, dan perumpamaan seorang munafik, perumpamaan seorang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, sholat susah. Kemudian amal soleh susah, sholat subuh nggak ada, dia absen isya susah, itu dia. Kalau ngomong suka berbohong, kalau berjanji dia mengingkari, kalau dipercaya dia khianat, dan sedikit sekali dia berzikir lisannya. Ini semua dilukiskan sama Allah Ta'ala di Al-Quran dan di hadis. Nah, seorang munafik itu identitas KTP-nya dia Islam. Cuman Islam itu ada 2 macam. Islam, misalkan Islam orang pasrah, tunduk gitu, maka namanya dia seorang muslim. Lawannya adalah orang yang menutup diri. Lawannya adalah kafir. Nah, sekarang kita nggak ngomongin orang kafir gitu. Karena orang kafir nggak mungkin baca Al-Quran. Maksudnya kalaupun baca Al-Quran, dia tidak membaca dengan hati gitu. Dia hanya membaca dengan lisan aja dan tidak akan sampai ke hati. Artinya tidak mungkin ada tadabbur. Maksudnya tidak dibukakan cahayanya sama Allah Ta'ala. Oke. Islam, setelah Islam itu nanti ada di atasnya.
iman, mukmin dengan orang yang fajir, munafik, fasik. Oke. Oke. Nah, gimana orang munafik membaca Al-Quran? Disebutin sama Rasul itu seperti roihanah, seperti bunga atau tanaman roihanah. Dia rihuha thayyib, dia punya aroma yang sangat semerbak, wangi dia, tapi rasanya pahit. Maksudnya, wih ngajinya bagus, tapi pas dicek dalamannya ternyata pahit oleh malaikat. Alhamdulillah. Oke. Sekarang terakhir ini dia. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah hanzolah atau hanzol. Tanaman yang hanya hidup di panas derajat tertentu dan dia lebih ke tanaman obat. Rasanya pahit banget. Dan pastinya tidak ada aroma. Kita bacakan hadisnya. Wa matsalul munafiq, dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran, udah mah sholat susah, zikir nggak ada kecuali hanya sedikit, banyak berbohong dan seterusnya lah ciri-ciri orang munafik itu. Udah gitu kosong dari tilawah, tidak ada membaca Al-Quran, maka seperti hanwalah ini dia. Laisa laha rihun, dia tidak memiliki aroma dan rasanya murrun, pahit. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka status hadis tersebut itu sangat kuat. Kita coba ulangi. Orang mukmin membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Orang mukmin tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Orang munafik membaca Al-Quran seperti buah roihana. Orang munafik tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzolah. Semoga Allah menggolongkan kita seperti yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu adalah kita tilawah Al-Quran, maka diumpamakan sama Allah Ta'ala seperti futrujah. Atau yang kedua adalah terkadang kita futur juga melanda, atau terkadang ada hal lain yang harus kita lakukan sehingga kita kosong dari tilawah. Maka itu masih dalam tahapan yang wajar. Oke. Nah, yang jangan sampai itu itu adalah yang ketiga, apalagi yang keempat. Alhamdulillah, nggak kerasa nih, udah 45 menit ya ada ya. Kita mulai tadi jam 8:30 ya. Pas. Oke. Itu dia tiga hadis yang barangkali sedikit membuat kita Baik. di sesi kedua ini. Bagaimana, Ya, di sesi kedua ini akan kita kembangkan. Ya, di sesi kedua ini kita akan coba kembangkan materinya, tapi sifatnya lebih ke talk show. Nah, silakan. Canggul, pegel. Silakan Pak Moderator. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya. Maka yaitu sesi tanya jawab bersama Ustadz Syekh Kanovan. Baik, mungkin bagi para jemaah yang ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, bisa kami persilahkan langsung membuka mic dan videonya. Atau lewat chat, ya insya Allah saya bacakan. Silahkan bagi para jemaah. Masih kami tunggu untuk yang ingin bertanya. Baik, belum ada yang bertanya. Mungkin kita tanya jawab secara. Oh, ada yang bertanya. Silakan atas nama Maimun Nida dipersilahkan. Silakan, Bapak. Ya. Terima kasih, Mas Rifan. Assalamualaikum, Ustaz.
Nah, iya, terima kasih sekali atas mau'idhah hasanahnya. Merupakan sebuah hal yang sangat baik bagi kita yang di luar, seperti di Jerman ini yang minoritas, untuk senantiasa diingatkan tentang bagaimana berdekatan dengan Al-Quran. Mungkin ini sih bukan pertanyaan kali ya Ustaz ya, tentang tips gitu. Tips-tips yang mungkin baik untuk kita sekalian. Mohon kiranya Ustadz sudi memberikan kita nasihat, karena kita ini di Jerman ya, untung pada posisi saat ini pandemi, artinya banyak waktu untuk baca Al-Quran. Tetapi ketika banyak aktivitas, maka waktu relatif sangat sedikit untuk baca Al-Quran. Atau relatif padat gitu, Ustaz. Nah, bagaimana cara atau tips yang terbaik, Ustaz, untuk bisa konsisten membaca Al-Quran di tengah kesibukan, kemudian bisa konsisten menghafalkan Quran, serta bisa juga pengennya sekalian mendalami artinya gitu, Ustaz. Ini tiga ini bagaimana tipsnya? Kemudian kira-kira lebih baik mana antara mendalami Al-Quran per ayatnya atau menghafalkan Qurannya, Ustaz? Untuk kami yang di minoritas Muslim ini. Matur suwun, Ustaz. Baik, Ustadz. Boleh dijawab pertanyaan Ustadz Maimun? Ya boleh, jangan dimatiin, kok dimatiin kameranya. Ya, nanya. Oke, Pak Maimun ya. India itu? Di India apa yang Mimin? Nida, Ustadz. Nida. Hah? Nida. Oh iya, Nida ya. Nggak terlalu kelihatan, nggak? Tulisannya kecil. Pak Maimun. Di Bremen, Ustaz. Hah? Apa? Di Bremen. Bremen ya. Iya. Iya. Oke. Jadi ini ada pertanyaan, tapi akhirnya ada pertanyaan juga gitu. Pertama adalah nasihat. Pak Maimun, sebetulnya kalau nasihat, kita juga adalah orang yang sangat butuh nasihat nih. Jadi anak sepertinya tidak bisa memberikan nasihat apa-apa gitu. Melainkan hanya itu ke diri sendiri, himbauan ke diri sendiri. Artinya terkadang kita ini teknis itu berbicara tentang teknis itu gampang sekali. Tapi yang paling berat buat kita itu adalah motivasi internal. Motivasi eksternal ini sepertinya banyak sekali bisa kita dapatkan dari buku, bisa dari hadis, bisa dari baca terjemah ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayat tentang tadaburnya itu bisa. Nah, sekarang yang terpenting itu adalah seberapa hadir sih hati kita ini untuk, kita kan nggak pernah tahu nih 1 tahun lagi ke umur kita, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin 1 hari lagi, 2 hari lagi, nggak ada yang tahu istilahnya. Dan dia datang dengan sesuatu yang pasti, itu datang dengan dadakan, mendadak gitu. Kita nggak siap, nggak ada urusan. Nah, poinnya adalah ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu hal yang sangat pasti, yaitu kiamat, Rasul itu justru nggak menjawab waktu, tapi Rasul bertanya adalah apa yang sudah engkau persiapkan. Nah, kata-kata ini sebenarnya ada tamparan buat kita sebagai motivasi internal, apa yang sudah kita persiapkan. Nah, apa yang kita lakukan tadi dari awal, kurang lebih sekitar 40 menit sebelumnya itu untuk memancing gitu. Di antaranya kita memahami tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang merupakan wahyu. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran, itu tadi untuk tabungan akhirat loh. Nah, kemudian untuk menghafal itu untuk kita menentukan level kita di surga di mana posisinya gitu. Nah, terus ketika kita sering membaca Al-Quran, perumpamannya seperti apa sih orang yang membaca Al-Quran itu? Suatu hal yang sangat indah, gitu. Manis rasanya, dan juga istilahnya dia memiliki aroma yang bisa manfaatnya itu terasa oleh sekelilingnya sekitarnya. Dan pastinya itu adalah suatu hal yang pembuka yang sangat mantap ya. Kalau kita benar-benar
benar-benar istilahnya benar-benar kita ini menyadari. Nah, adapun yang kedua tentang apa namanya untuk minoritas mayoritas, kalau menurut Ana untuk saat ini posisinya adalah lebih ke kita ini di depan kita ada mushaf, ada Al-Quran. Kira-kira itu dulu, ada nggak itu? Nah kalau ada, terus nanti ada pertanyaan, ada juga nggak terjemahan? Kalau nggak ada kan kita ada HP itu. Bahkan HP sekarang cukup canggih juga tuh. Ada yang bahkan bisa lebih dalam di tafsirnya tuh. Tinggal sekarang sebenarnya lebih ke kita ini tinggal alarm kehidupannya aja gitu. Jadi misalkan, Pak Maimun nih, jam 6 waktunya ngaji, dah. Pokoknya apapun kalau udah jam 6 sampai jam 7, misalkan itu nggak ada yang nggak bisa diganggu. Quality time saya dengan Allah Ta'ala. Bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Dah, hal-hal yang lain mah insya Allah lah indah pada waktunya gitu. Semua hal yang ditanyakan sama Maimun itu semuanya berkaitan tentang misalnya mana dulu yang lebih bagus apa gini. Udah yang paling penting mah sekarang kita punya waktu yang quality time, bukan hanya kita dengan keluarga, bahkan justru waktu kita quality time dengan Allah Ta'ala itu pastinya harus selalu diutamakan. Dah, nanti kalau sudah kita diangkat menjadi kekasihnya, ketika kita diangkat menjadi hambanya, maka Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita ini seperti apa? Seperti cahaya serta petunjuk, kita ini jadi mudah melakukan kebaikan. Karena tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba itu adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan buat dia itu paham terhadap agama. Nanti dalam riwayat yang lain, ketika Allah Ta'ala itu menginginkan istilahnya mencintai seorang hamba itu, yuwafiqhu fi amalil khairi. Allah Ta'ala memberikan dia itu kemudahan-kemudahan dalam melakukan amal soleh. Dah, itu dia. Nah, dan sekali lagi, sekarang yang terpenting adalah gimana supaya kita ini paksain dulu. Allahumma paksakan. Di depan saya ada Al-Quran. Tetap baca. Kalau udah jam 6 sampai jam 7 nih udah tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena nanti di akhirat ini orang lain itu tidak akan bisa diharapkan untuk menjadi syafaat buat kita. Justru engkaulah, Al-Quran lah yang sangat bisa diharapkan untuk menjadi syafaat buat kita. Baik, Ustadz Maimun, bagaimana? Insya Allah jelas ya, Ustadz? Insya Allah jelas, sangat jelas. Tersuwun, Ustadz. Baik. Baik, Ustadz Syekh Kanovan, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yulianti, saya bacakan. Bismillah, Assalamualaikum Syekh. Perkenalkan, saya Ira, baru saja ikut tahfiz Quran weekend di IAC, Alhamdulillah. Mohon doa Syekh, semoga selalu istiqomah dalam Al-Quran. Amin. Pertanyaannya, izin bertanya, waktu terbaik untuk murojaah kapan saja Ustadz? Dan bagaimana menjaga hati agar senantiasa Al-Quran yang menjaga kita saat ada nafsu duniawi hadir? Itu Ustadz pertanyaannya. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus banget Ustadz. Bu Ira ya, yang mana ya orangnya ya Bu Ira? Bisa menunjukkan Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Teteh ini mah ya. Di Cimahi, Pak. Ini di mana posisi? Ustaz baru pulang antar ibu. Di posisi di Pagarsi. Pagarsi. Oh, Pagarsi itu sebelah mana Bremen? Jangan dimatiin atau mic-nya. Jadi untuk SOP-nya seperti ini ya. SOP-nya untuk yang bertanya nggak apa-apa, nggak usah dimatiin mic-nya gitu. Karena nanti bisa jadi mungkin ada hal-hal sifatnya tambahan. Tapi kayaknya nih Teh Ira nih lagi di luar deh. Apa lah. Pertama kita ucapkan ahlan wa sahlan ya Teh Ira di program Tahfiz Quran Weekend kita di AC. Walaupun kitanya sekarang sedang di posisi di Lampung dalam rangka roadshow Safari Dakwah Al-Quran Nusantara. Nah, jadi pertanyaannya adalah waktu terbaik untuk murojaah itu kapan aja? Bukan kapan aja, kapan. Kapan titik. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mau tahu sebuah rahasia,
Ziyadatu harfin wa tikraru alfin. Ziyadatu harfin wa tikraru alfin. Pertama adalah ziyadatu, nambah hafalan itu harfin, satu huruf aja. Wa tikraru, tapi diulang-ulangnya itu alfin, 1000 kali. Itu adalah sebuah kiasan, artinya seluruh waktu yang ada ketika kita menganggarkan waktu untuk Al-Quran, maka sesungguhnya waktu yang ada itu adalah untuk mengulang-ulang hafalan. Terus nambahnya kapan? Nambahnya mah satu huruf aja. Itu kiasan aja sebenarnya. Misalkan dalam satu hari kita ada waktu 1 jam nih. Kemudian 1 jam itu perlu kita bagi menjadi 2. Waktu pertama adalah waktu untuk menghadirkan hafalan tersebut, alias menghafalnya, menambahnya. Waktu yang kedua adalah waktu untuk menjaganya. Menghafal mah paling mungkin cuma 5 menit, 10 menit, 1 jam, selesai. Tapi menjaganya seumur hidup. Dah. Nah, sekarang gini. Kalau ada pertanyaan, terus kapan waktu terbaik untuk murojaah? Waktu terbaik untuk murojaah nih sekarang nih, Teh Ira nih, lagi di motor misalkan. Tadi pagi saya ngapalin tabarok. Ulang-ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lupa tiba-tiba nih, ngisi heula, buka mushaf, apa tadi itu ya? Oh iya. Al-Azizul Ghafur dan seterusnya. Ingat loh, murojaah itu dia nggak perlu waktu, dia nggak meminta tempat, dia nggak perlu kondisi stamina prima, udah. Beda dengan menghafal ziyadah. Kalau ziyadah itu dia perlu waktu, harus waktunya efektif. Nggak bisa di waktu-waktu kita sibuk. Yang kedua dia perlu tempat, harus di tempat yang sangat strategis. Nggak bisa kita ngapal di pasar misalkan. Udah. Dalam kondisi kita sedang lelah, capek. Tapi murojaah itu dia tidak memerlukan yang 3. Kapanpun bisa. Tinggal alarm kehidupannya nih, kita aktifkan apa enggak. Sehari target saya 1 juz. Udah murojaah apa belum? Kamu belum murojaah, jangan pernah tidur. Pokoknya wahai jiwa, kamu tidak akan pernah tidur kalau kamu belum menyelesaikan target tersebut. Udah. Jadi kapan waktu murojaah? Nggak ada. Karena seluruh hidup kita adalah, kalau kita sudah dikasih amanat hafalan Quran, maka seluruh hidup kita adalah murojaah. Kapan waktu terbaik? Nggak ada. Karena dia tidak memerlukan waktu terbaik. Karena semua waktu itu baik buat dia. Dah. Terus, bagaimana menjaga hati agar senantiasa Al-Quran yang menjaga kita saat ada nafsu duniawi hadir. Menjaga hati ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Nah kan. Gimana caranya? Insya Allah lah. Kalau ibarat kata, seorang yang nggak berniat untuk membersihkan baju, tapi kalau dia mencuci bajunya selalu, maka bajunya pasti bersih terus. Oke, ulangi. Seorang yang nggak berniat mencuci baju, tapi kalau dia melakukan cucian baju, misalkan ngerendam lah dengan deterjen segala macam, dikucek-kucek, walaupun dia nggak berniat untuk membersihkan baju, itu pasti akan bersih baju. Artinya, ketika kita selalu sering hadir dengan Al-Quran, anak ceritanya anak tidak bisa menyampaikan ke dia. Ketika dia mau maruk sama dunia nih, rakus sama dunia nih, apalagi dengan jalan yang Allah haramkan, pas dia tangannya pengen memanjangkan, ingat, kamu tuh ada surat Tabarok itu, kamu udah hafalan Al-Quran. Maka saat itu pasti Al-Quran akan membentenginya, yaitu secara tidak langsung, kamu ada hafalan Al-Quran, maka dia pun nggak jadi untuk sudah jelas, Mbak Ira Yulianti, penjelasannya. Sudah khair ya. Mohon doanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dewi Pramawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bertanya bagaimana teknik menghafal yang baik agar mudah menghafalkannya tetap terjaga hafalannya.
Mungkin maksudnya ini setelah menghafal mungkin Ustaz ya, agar menjaga hafalannya Ustaz. Itu tafsiran untuk aja kayaknya. Coba Bu Dewinya mana Bu Dewi? Iya saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mana orangnya? Ya surahnya saja Ustaz. Bagaimana teknik menghafal yang baik agar mudah? Mungkin pertama kita mindsetnya dirubah dulu ya. Oh iya, Anda pernah bikin video singkat di YouTube tentang menghafal mudah dengan menghafal efektif versus menghafal efektif. Jadi yang paling pertama sepertinya harus kita rubah dulu mindsetnya. Bu Dewi, kalau misalkan ada susu nih, dijual sama Mas Rifan, harganya 5.000-an Bu Dewi. Kemudian sama Teh Ira, sama-sama 1 kilo, 1 liter ya, dijualnya 50.000. Bu Dewi mau yang mana? Yang lebih murah. Yang lebih murah ya, nasib. Ini dia. Di antara kekeliruan kita. Kita terlalu terlalu cepat untuk mengambil jalan pintas. Sekarang gini Bu Dewi. Ternyata susu yang dijual oleh Mas Rifan itu adalah susu 3 hari yang lalu misalkan. Kemudian dikemas dengan plastiknya plastik kresek warna hitam susunya itu. Tetap susu dia 1 liter. Kemudian kita nggak sengaja ngelihat ada kotoran cicak, celak. Cuma satu titik aja deh, celak ke susunya Mas Rifan. Kenapa? Karena pengemasannya sangat nggak sesuai dengan standar. Harganya berapa? 5.000. Sekarang susu yang dijual oleh Teh Ira tadi harganya 50.000 seliter. Ternyata pas dicek, susu itu adalah susu dari kambing yang sangat khusus yang dibesarkan misalkan di pegunungan Alpen misalkan. Dan kambing itu adalah kambing yang berwarna sangat langka, berwarna keemas-emasan, yang mana ketika dia menghasilkan susunya itu sangat istilahnya paling banter itu misalkan 3 bulan sekali dan sangat sedikit sekali keluaran susunya itu. Udah sangat sedikit karena saking langka, saking jarangnya itu. Udah setelah itu rasanya, Bu Dewi ini, rasanya siapa yang minum susu itu hari ini, maka 7 hari kemudian itu rasa lezatnya itu masih kerasa. Saking enaknya. Kemudian yang tadinya sakit langsung seger. Sekarang pertanyaannya diulangi. Bu Dewi mau yang mana? Susu yang ditawarin Mas Rifan 5.000 atau yang Teh Ira 50.000? Udah pasti Ustaz, kalau itu nggak akan ada pilihan yang terbaik, pasti yang 50.000. Kan lihat, mudah sekali berubah pikirannya itu. Karena sudah ada pilihan yang terbaik Ustaz. Nah, pasti pilihan pertanyaannya adalah, ini logika nih. Kenapa kita langsung memvonis, yang murah aja lah. Dan tidak dilihat dulu hakikatnya. Nah, ini juga sama tentang kita ketika misalkan nih, tentang menghafal. Mungkin sebagian dari kita selalu mencari sesuatu hal yang mudah. Namun dia lupa bahwasanya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh sebelum kita, orang-orang yang sukses sebelum kita, tidak ada yang mengambil jalan yang mudah. Kalau pengen mudah, jangan minta kualitas. Kalau pengen kualitas, jangan minta mudah. Ulangi. Kalau pengen mudah, jangan minta kualitas. Kalau pengen yang berkualitas, artinya untuk menghafal itu, metode terbaiknya itu selalu cuma 2. Al-ardu was-sima'ah. Al-ardu, penampakan, ditampakkan bacanya seperti apa, dicontohkan bacanya seperti apa. Karena menghafal Al-Quran ini tidak seperti menghafal buku pelajaran. Banyak hafal buku pelajaran sepertinya dia bisa otodidak. Walaupun dalam memahaminya
dia sepertinya masih perlu bimbingan orang lain. Tapi kalau untuk Al-Quran ini bahkan dari cara membacanya pun nggak bisa menciptakan bacaan sendiri. Namanya saja tilawah. Tilawah itu dari kata tala yatlu. Tala yatlu. Tala itu artinya mengikuti. Kenapa tilawah Al-Quran? Karena maksudnya kenapa membaca Al-Quran itu digunakan katanya tilawah, bukan kiroah? Karena tilawah itu ada unsur mengikuti, yaitu mengikuti bacaan sebelum kita, dari sebelumnya, sampai ke Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla, dan tidak abasa wa tawalla. Panjangan misalkan, ada hamzah pula di ujungnya. Anja'ahul a'ma, dan tidak macam-macam misalkan anja'ahul a'ma hamzahnya agak ngidung, macam-macam lah gitu. Nah, al-ardu wasima'ah, sang guru menampakkan bacaan, kemudian setelah itu sang murid mendengar. Baru setelah itu diganti. Setelah sang murid itu mendengar, maka gantian muridlah yang mengucapkan, guru yang mendengar. Setelah itu guru memberikan kesaksian. Sip, mantap, bagus, keren. Tapi sekarang ada cara yang lebih modern. Cara lebih modern adalah di setiap masing-masing kita sekarang sudah tersebar banyak mushaf. Artinya kita bisa mempersiapkan hafalan. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Diulang-ulang terus. Nanti ada beberapa beberapa tekniknya, tapi ini memang materi yang cukup besar gitu, dan ini lebih ke teknis sebenarnya gitu ya. Dan Anda rasa sepertinya kita di sini lebih membicara ke tentang motivasi dan tidak ke teknis gitu. Karena kalau teknis ini sepertinya pembahasan yang cukup besar dan harus waktunya lebih khusus gitu tentang teknik menghafal. Jadi selalu menghafal itu adalah dengan tikror, diulang-ulang. Namanya juga menghafal. Menghafal itu dalam bahasa Arab ya, menghafal. Hafal, wo untuk orang Indonesia, entah di zaman siapa, wo itu berubah menjadi L. Hafal jadi hafal. Kalau kita di Malaysia tetap hafal, di Indonesia hafal. Salat zuhur di Indonesia apa? Salat Luhur. Kan lohor. Mohon maaf, zahir dan batin. Tapi di Indonesia jadinya apa? Mohon maaf, Lahir dan batin. lahir. Jadi huruf L dia. Hafiz. Hafaz jadi hafal. Apalagi misalkan zalim jadi lalim, dan seterusnya lah. Nah, seorang yang menghafal itu pada hakikatnya adalah orang yang menjaga. Bagaimana menjaga? Diulang-ulang. Jadi kalau kita pengen ngafalin terbaik itu adalah dengan diulang-ulang. Cuma nanti teknik metodenya seperti apa diulang-ulangnya itu, sekali lagi itu sepertinya ranahnya dia lebih ke teknis ya. Yang terpenting sekarang adalah membuka diri dulu dan membuka cara pandang bahwasanya sesuatu yang baik itu bukan dengan yang mudah, gitu ya. Tapi dengan jalur yang penuh perjuangan. Ada nilai perjuangannya di sana. Syukron Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah. Ada yang mau jawaban? Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang terakhir dari Pak Iskandar. Tanya Syekh, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang menghafal Al-Quran, tapi setelah itu banyak yang lupa? Maksudnya saat di tingkatan akhirat nanti. Mantap. Ini mantap banget pertanyaannya. Keren. Kita punya lebih dari 10 orang guru yang mengajarkan Al-Quran. Di antara guru yang paling kita hormati, saat ini beliau masih hidup, Timur dan Barat mengakuinya. Bahkan beliau adalah mushaf terbit atau enggak terbit di negara tersebut, itu melalui tanda tangan beliau. Kalau beliau enggak tanda tangan, mushaf itu enggak akan terbit. Walaupun Menteri Agama itu merekomendasikan untuk menerbitkannya, tapi kalau beliau enggak ACC, maka mushaf itu enggak akan terbit. Beliau adalah Dr. Ahmadi Salam Usrawi. Beliau doktor di bidang hadis, namun spesialisasinya di Al-Quran dan Qiraat. Jadi, beliau pernah menyampaikan tentang permasalahan ini. Hafal itu ada 2 macam. Ulangi, hafal itu, maksudnya lupa, afwan ya. Lupa itu cuma 2 macamnya. Yang pertama adalah lupa karena memang dia lalai. Jadi memang dia lupa gitu. Misalkan awalnya dia hafal ayat kursi, setelah dapat kursi, hilang tuh ayat kursinya.
Dah. Awalnya dia hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah dia dapat dunia, lupa tuh ayat tersebut. Dan seterusnya. Oke, sama yang kedua, dia harus pandai membagi waktu antara mana untuk maslahat dunianya dan mana untuk menjaga hafalannya. Dia tetap masih ada waktu untuk murojaah gitu. Tapi kesibukan dia, misalkan dia kerja di sebuah tempat yang memang harus istilahnya banyak energi serta waktu yang terkuras gitu. Sehingga hafalannya 50-50 dia. Nah, terkadang dia itu ingat, terkadang dia lupa. Kalau yang pertama, ya udah dia emang udah lupa sama Al-Quran gitu. Maka untuk yang pertama ini, orang yang tadinya hafal ayat kursi, setelah dapat kursi dia hilang ayat kursinya itu. Maka orang tersebut telah kehilangan banyak keutamaan. Kita nanya, apakah berdosa, Syekh? Tidak. Orang yang lupa hafalan itu tidak ada dosa ya. Kenapa? Khawatir nanti orang salah memahami sehingga kalau hafalan itu hilang, maka kalau kayak gitu buat apa kita menghafal? Nah, tetap orang yang menghafal Al-Quran adalah sebuah keutamaan. Nanti ketika hilang gimana? Dicek dulu hilangnya kenapa nih. Kalau hilangnya karena memang dia lalai, maka sesungguhnya dia telah kehilangan bacaan keutamaan. Ginilah contohnya. Pertanyaannya Pak Iskandar. Kita belum kenalan. Pak Iskandar yang mana orangnya? Iskandar. Bapak Iskandar, boleh. Oh, yang Haji Gopur ya? Iya. Ya di Cipageran, tapi Cipageran. sekarang sedang di Bremen. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi Pak Iskandar jangan dimatiin dong kameranya dong. Oke, siap. Lampunya gelap, Ustaz. Pak Iskandar boleh tahu punten spesialisasi di bidang apa? Saya di struktur pesawat, Ustaz. Struktur pesawat. Oke, Pak Iskandar katakanlah tahu tentang struktur pesawat ya, tentang membuat rancangan pesawat yang terbaik seperti apa. Pak Iskandar ada sebuah perusahaan katakanlah Boeing. Misalkan Boeing itu sedang membuka kesempatan untuk manajer yang terbaru buat di bidang tertentu, katakanlah di bidang struktur pesawat, yang mana keutamaannya adalah pokoknya dalam 1 minggu dia bisa membeli Ferrari misalkan, 1 minggu kelamaan. Dalam 1 hari itu gajinya dia bisa membeli 1 Ferrari. Dalam 1 harinya itu. Tapi syaratnya dia memang tahu gitu. Nah, sekarang ternyata untuk sebuah alasan, misalkan nauzubillah misalkan, tetap hilang ingatan. Lupa maksudnya otak kita ini terguncang, jeger. Entah karena jatuh atau karena apa misalkan. Setelah itu ada surat panggilan buat Pak Iskandar untuk itu tadi melanjutkan kerjasama itu. Pas dicek, Pak Iskandar tolong buatkan gambar ini. Kita yang tadinya benar-benar kebayang karena sebuah kondisi ya, akhirnya lupa tuh, blank. Kira-kira tawaran posisi manajer itu masih berlaku nggak? Hilang. Tapi dosa nggak Pak Iskandar itu ketika hilang, lupa yang tadi itu? Dosa nggak? Kalau dosa itu berarti dosa itu di iqab kena hukuman. Nggak ada. Karena penawaran sih itu. Nggak ada. Atau sederhananya gini lah. Teh Ira punya bisnis bakso, namanya Bakso Ira Kusuma. Bakso terenak dunia akhirat. Orang kalau makan baksonya Teh Ira itu, sekarang makan ya, pokoknya 3 hari itu masih kerasa itu pas pedesnya yang sangat lezat. Kemudian kecapnya pas banget, baksonya dagingnya mantap. Dan untuk orang yang hafal Quran, maka bebas makan bakso Bu Ira seumur hidupnya.
Untuk orang yang hafal 10 juz dia dapat kortingan sepertiga hafalan, sepertiga harga. Untuk orang yang hafal 20 juz dapat kortingan 2/3 harga. Kalau harganya itu misalkan satu porsinya 25.000, pokoknya dia dapat kortingan 2/3 harga. Kalau dia hafal Quran seluruhnya, maka gratis seumur hidup. Tiba-tiba datanglah Pak Iskandar. Pak Iskandar bilang, Teira, aku hafal Quran. Oke, langsung kata Teira, oh iya, diteslah dulu. Setelah dites, Pak Iskandar ternyata bahkan ngelanjutin satu ayat pun nggak bisa. Jadi nggak bakso gratisnya itu buat Pak Iskandar. Wah, ya. Sip. Ini adalah ilustrasi sederhana ya. Artinya seorang ketika hafal Quran, kemudian lupa hafalannya, ketika nanti di akhirat banyak sekali keutamaan yang akan diberikan. Misalkan jubah dari cahaya. Dan ini hadis ini dari hadis yang sangat masyhur sekali dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Hadis yang cukup panjang. Di antaranya adalah seorang penghafal Quran nanti diberikan kekuasaan di tangan kanan, kemudian kekekalan di tangan kiri, kemudian dikasihkan mahkota kehormatan namanya mahkota al-wiqor. Yang kilo cahayanya itu lebih mulia daripada cahaya matahari dalam dunia. Bukan hanya dia, orang tuanya juga dipakaikan mahkota tersebut. Kemudian dia dikasih baju hullah, pakaian dari cahaya. Bukan hanya dia, orang tuanya juga dapat itu. Pakaian dari hullah. Hullah itu atasan dan bawahan yang terbuat dari banyak cahaya, terbuat dari cahaya. La taqumu lahum ad-dunya ma fiha, yang tidak bisa diganjarkan oleh dunia dan isinya. Belum lagi hadis yang tadi, orang yang hafal Quran itu adalah dia kalau misalkan sudah masuk ke dalam surga, levelnya itu adalah setiap ayat yang dia baca naik satu tingkatan. Tiba-tiba dia pas lagi dites membaca lupa, atau misalkan di sana malaikat Jibril menyaksikan bahwasanya dia adalah orang yang telah terlalaikan oleh dunia sehingga Al-Qur'an itu hilang dari dadanya. Kira-kira setiap apa yang dijanjikan sama Allah Ta'ala tadi itu untuk orang yang hafal Al-Quran, untuk orang yang sering membaca, untuk orang yang selalu menjaganya, kemudian dia tuh hilang hafalannya itu, kira-kira masih jadi nggak? Jadi dia tidak ada dosa, namun dia telah kehilangan banyak keutamaan yang tadinya itu akan dia dapatkan. Jadi kebayang ya. Insya Allah semoga kita sekecil apapun hafalan yang kita miliki, sama Allah Ta'ala selalu dibuat ada. Lupa karena kita, ada lagi tipe yang kedua ya, yaitu seorang yang lupa Al-Qur'annya karena memang dia pelupa gitu. Jadi dia memang tipikal orang yang susah ngingat, cepat lupa. Ada tipikal orang yang mudah ngingat, susah lupa. Ada tipikal yang mudah ngingat, mudah lupa. Ada tipikal orang yang susah ngingat, cepat lupa. Ada tipikal yang susah ngingat, tapi kuat hafalannya nempel. Kita di mana posisi nggak tahu. Yang jelas Rasul pun pernah lupa. Rasul pernah lupa diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini adalah dalil yang tentang bahwasanya lupa itu ada dua macam. Lupa karena memang ya itu adalah fitrah gitu. Manusia bisa lupa gitu. Sama lupa yang memang dia telah melupakan Al-Quran. Yang sesungguhnya dialah yang dilupakan Al-Quran. Adalah musibah terbesar seorang penghafal Quran. Ya. Baik, sesi pertanyaan alhamdulillah sudah dijawab semua oleh Ustaz Syekh Kanovan. Baik, selanjutnya kita telah berada di penghujung acara selanjutnya, yaitu doa dipimpin oleh Ustadz. Tafadhol Ustadz, memimpin doa untuk kami semua. Baik, kita sebelum berdoa, kita beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik
بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi untuk hati-hati kami yang tandus. Ya Rahman, jadikanlah Al-Quran sebagai pelipur lara untuk hati-hati kami yang gelisah. Ya Rahim, jadikanlah untuk hati-hati kami yang gelap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan dalam kajian ini ada yang kurang. Ini adalah perkenalan silaturahim yang sangat dahsyat, luar biasa. Semoga Allah jadikan berkah yang membuat kita ini terjaga dari maksiat dan juga terjaga untuk memfollow up apa yang sudah kita bicarakan di sini. Anda pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukron, Ustaz. Sami. Untuk suwun, Ustaz. Assalamualaikum. Pak Mas Rifan. Baik, Pak Iskandar. Itu Ustaz tadi itu rekomendasi dari Pak Umari. Memang ya tadi bagus lah, alhamdulillah. Iya. Terima kasih buat Pak Umari. Alhamdulillah. Rekomendasi ini. Ya, baik, alhamdulillah. Acara selanjutnya salawat yang dipimpin oleh Pak Pujianto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gelap, Pak. Bisa didengar suaranya? Dengar, tapi gelap. Oke. Bisa. Yes. Nggak usah melihat saya lah. Sudah tahu kok. Oke, ya ini insya Allah saya ingin bacakan sholawat Asnawiyah. Ini disusun oleh Kiai Haji Raden Asnawiyah dari Kudus. Ini terkandung juga di samping sholawat kepada Rasulullah, juga munajat beliau tentang berkenaan juga dengan Al-Quran. Ya. Ini sholawat untuk semuanya. Oke, insyaallah. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا يا رب نور قلبنا بنور قرآن جلا
وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا وافتح لنا بدرس أو قراءة ترتلا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تلا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا يا رب صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا. Ya, saya persingkat saja. Ya, berikut terjemahnya ya. Wahai Tuhanku, berilah sholawat kepada Rasul, baginda Nabi Muhammad yang punya rahasia unggul, dan para nabi dan Rasul, awal akhir mulia betul. Wahai Tuhanku, berilah sinar pada hati kami dengan cahaya Al-Quran yang agung serta nan suci. Dan bukalah kami sebab baca Quran yang teliti. Dan berilah rizki dengan kefahaman para nabi untuk kami, orang-orang yang membaca dan mengaji. Iman tetap sebab nabi, dunia akhirat terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Puji. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita telah ada di penghujung acara, yaitu info. Baik, infonya adalah mengingatkan kepada seluruh jemaah selalu hadir dalam kajian tematik pengajian Bremen di pekan kedua setiap bulannya. Baik, mungkin cukup sekian karena kita sekarang sudah ada di acara penutup. Semoga apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita catat bisa menjadi amal jariah baik bagi Syekh Khan-Novan maupun bagi diri sendiri. Terima kasih para jemaah yang telah hadir dan mendengarkan hingga penutup ini. Mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap kepada para jemaah sekalian. Moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.